Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Rika Wulandari, mahasiswi Universitas Sisa Malang angkatan 2019 ingin mempresentasikan mengenai anggaran biaya usaha dan laba rencana. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai rencana anggaran biaya usaha dan laba rencana. Apa sih yang dimaksud anggaran biaya usaha itu? Anggaran biaya usaha adalah harga dari bangunan yang dihitung secara teliti, cermat, dan memenuhi syarat. Rencana anggaran biaya usaha. Rencana anggaran biaya usaha adalah perkiraan atau estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam periode tertentu. Rencana ini dibuat berdasarkan apa? Rencana ini dibuat berdasarkan perkiraan pendapatan perusahaan selama periode tersebut dan realisasi biaya serta pendapatan di periode sebelumnya. Rencana anggaran biaya usaha atau yang sering disebut sebagai rencana budget bisnis umumnya mencakup rencana anggaran dari berbagai fungsi perusahaan, mulai dari marketing, pengadaan, sales, human resource, dan seterusnya. Rencana anggaran biaya usaha itu mempunyai banyak sekali manfaat, di antaranya yaitu 1. Mengontrol dan mengelola keuangan bisnis. Yang kedua, memastikan perusahaan mampu membiayai kebutuhan saat ini. Yang ketiga, menganalisa pengeluaran bisnis. Yang keempat, memastikan kesiapan dana untuk kebutuhan usaha di masa depan. Yang kelima, acuan dalam membuat keputusan finansial dan rencana bisnis. Dan yang keenam, membantu perusahaan mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, memonitor performa perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas rencana laba. Apa sih yang dimaksud rencana laba itu? Perencanaan laba adalah rencana kerja yang telah dipertimbangkan dengan cermat dan dijelaskan secara kuantitatif dalam hal laporan keuangan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dalam perencanaan laba itu terdapat faktor apa saja sih yang mempengaruhi perencanaan laba? Di antaranya faktor yang mempengaruhi perencanaan laba yang pertama yaitu keuntungan atau kerugian yang diderita dari volume penjualan tertentu. Yang kedua, volume penjualan yang harus dicapai untuk menutup semua biaya yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh laba yang memadai. Dan yang terakhir, balik modal atau titik impas. Jawaban dari soal yang telah diberikan. Nomor 1 tentang budget kebutuhan bahan baku. Dalam membuat budget bahan baku, kita harus mengetahui berapa tingkat produksi dan bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu triwulan 1, triwulan kedua, dan seterusnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam produksi tersebut membutuhkan 3 bahan, yaitu bahan X, bahan Y, dan bahan Z. Dalam membuat satu produk membutuhkan 2 bahan X, 1 bahan Y, dan 2 bahan Z. Dengan begitu, maka kebutuhan akan bahan X yaitu triwulan ke-1, 1000 kali 2 dan hasilnya menjadi 2000. Jadi, jumlah kebutuhan bahan baku untuk bahan X dengan tingkat produksi setahun yaitu 4.750 membutuhkan 9.500 bahan X, 4.750 bahan Y, dan 9.500 bahan Z. Kemudian selanjutnya yaitu yang nomor 2, budget biaya bahan baku. Untuk membuat budget biaya bahan baku, kita tinggal mengalihkan saja kebutuhan bahan baku dengan tarifnya. Contohnya, bahan X membutuhkan 2000 dan tarif dari bahan X adalah 1000. Jadi tinggal dikalikan saja 2000 dikali 1000, berarti budget triwulan 1 biayanya yaitu 2 juta. Untuk seterusnya tinggal dikalikan saja seperti itu. Jadi untuk bahan X budgetnya dalam setahun adalah 9.500. Kemudian nomor 2, budget biaya bahan baku. Untuk pembuatan budget biaya bahan baku, kita tinggal mengalihkan saja kebutuhan bahan baku dengan tarifnya. Misalnya bahan X membutuhkan 2000 dan tarifnya adalah 1000. Jadi tinggal dikalikan sesuai budget triwulan 1 yaitu 2 juta, untuk seterusnya seperti itu. Jadi untuk bahan X budget dalam setahun adalah 9.500, untuk bahan Y budgetnya adalah 2.375.000 dan bahan Z 9.500. Jadi total dari bahan X, Y, Z adalah 21.375.000. Jadi total biaya bahan bakunya adalah 21.375.000. Untuk selanjutnya yaitu budget biaya tenaga kerja langsung. Caranya hampir sama dengan pembuatan budget kebutuhan bahan baku, yaitu tingkat produksinya dikali dengan kebutuhan tenaga kerja langsung.
Budget biaya bahan baku biasanya produksinya dikali dengan kebutuhan bahan baku. Tapi kalau biaya tenaga kerja langsung, tingkat produksinya dikali dengan tenaga kerja langsung. Misalnya, pada triwulan 1 tingkat produksinya 1000 dan tenaga kerjanya 3. Kemudian 1000 dikali 3 ada hasilnya yaitu 3000. Jadi 3000 dikali dengan upahnya 1000 hasilnya adalah 3 juta dan seterusnya. Jadi total budget biaya tenaga kerja langsung adalah 14.250.000. Kemudian yang nomor 4 yaitu budget biaya overhead. Cara pembuatan biaya budget overhead yaitu dasarnya dikalikan dengan tarif FOH variabel data yang digunakan untuk FOH variabelnya yaitu menggunakan budget biaya tenaga kerja langsung. Contohnya, pada triwulan ke-1 yaitu 3000. Jadi dasarnya tinggal dikalikan ke tarif. Misalnya pada triwulan 1 3000 dikali dengan 500 dan hasilnya 1500. Untuk seterusnya dikalikan seperti itu. Jadi FOH variabelnya adalah 7.125.000. Kemudian untuk FOH tetapnya sama seperti FOH variabel. Jadi dari data dasarnya dikalikan dengan tarif. Misalnya pada triwulan 1 datanya 1000 dan tarifnya 500. Jadi 1000 dikali 500 hasilnya ada 500.000. Dan begitu seterusnya. Jadi total budget FOH tetapnya adalah 2.375.000. Kemudian yang selanjutnya nomor 5 yaitu budget harga pokok produksi atau CGM. Dalam pembuatan pokok produksi atau CGM yaitu dengan cara menyumbangkan direct material cost dengan direct labor cost dan FOH cost direct. Material cost yaitu biaya kebutuhan bahan baku, sedangkan labor cost yaitu biaya tenaga kerja langsung. Dan FOH cost itu sendiri yaitu biaya overhead. Direct material cost-nya yaitu 21.375.000. Direct labor cost-nya yaitu 14.250.000 dan FOH cost-nya 9.500.000. Jadi CGM yaitu 45.125.000. Kemudian, cara menghitung CGM per unit yaitu total CGM dibagi tenaga kerja produksi yaitu 45.125.000 dibagi 4.750 hasilnya adalah 9.500 unit. Jadi untuk CGM per unitnya yaitu 9.500. Kemudian yang nomor 6, budget harga pokok penjualan atau CGS. Caranya yaitu persediaan awal ditambah dengan CGM-nya dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi totalnya akan menjadi HPP. Jadi total HPP-nya adalah 44.650.000. Untuk selanjutnya yaitu budget laba rugi. Caranya yaitu penjualan dikurangi CGS atau HPP dan hasilnya akan menjadi laba kotor yang soalnya dikurangi biaya operasional dan akan menjadi laba sebelum pajak. Dan selanjutnya dikurangi pajak, kemudian menjadi laba setelah pajak. Kemudian untuk soal nomor 2, anggaran beban usaha pada PT ABC. Datanya sebagai berikut. Beban penjualan pada bulan Januari, komisi penjualannya sebesar 10% yaitu 10 juta. Beban angkutnya 500.000, administrasi penjualannya 1 juta, depresiasi alat penjualannya 200.000. Jadi jumlahnya 2.700.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk beban administrasi dan umum. Administrasi dan umum 2 juta. Depresiasi alat kantornya 300.000. Jadi jumlah beban usahanya adalah 5 juta pada bulan Januari. Bulan Februarinya 5.150.000 dan pada bulan Maret 5.300.000. Jadi pada Januari, Februari, Maret totalnya adalah 15.450.000. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.